Sebut saja aku Mawar. Aku mengalami gejala depresi dan stres sejak semester 2 sampai saat ini. Awalnya aku tahu itu semua dari internet, YouTube, dan mengikuti survei-survei tentang stres dan depresi. Dari beberapa hasil survei, rata-rata hasilnya menunjukkan bahwa aku mengalami depresi ringan. Ada yang bilang bahwa salah satu cara menghilangkan stres yaitu dengan cara melihat pemandangan atau mencoba bertemu dengan orang yang baru. Pada saat libur semester 5, aku merasa kondisi mentalku mulai membaik. Karena aku mencoba pergi keluar kota untuk melihat pemandangan. Waktu awal semester 5, semuanya berjalan dengan baik. Tapi di pertengahan, aku mulai mengalami gejala itu lagi. Karena itu semua, banyak tugas kuliah yang terbengkalai. Hampir setiap malam aku selalu overthinking dan menangis tanpa sebab. Setiap kali aku melihat tanganku, aku ingin mengambil pisau atau cutter. Aku jadi suka mencari perhatian orang di sekitarku. Emosiku sangat tidak stabil, mudah putus asa, egois, dan badan terasa sakit semua. Pernah juga kepikiran untuk masuk rumah sakit jiwa. Sebenarnya sampai sekarang aku masih belum menemukan titik terang untuk keluar dari rasa stres dan depresi ini. Tapi aku mau mencoba melawan diriku sendiri agar menjadi individu yang lebih baik. Bersyukurnya dari dulu aku punya komunitas di gereja yang selalu bisa mengerti keadaanku. Tidak pernah menyudutkan, selalu merangkul aku. Mereka membuat aku lebih aktif lagi, mengikuti berbagai kegiatan di komunitas ini. Mereka selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan kepadaku untuk menjadi panitia dan aku memanfaatkannya dengan baik. Senang sekali rasanya masih ada orang yang mempercayaiku dan menghargaiku. Dari cerita ini, menurutku itu semua orang itu mendapatkan punya masalah ya, stres, depresi itu aku juga, dan semua orang itu mengalami depresi juga, cuman kita nggak tahu bagaimana cerita mereka. Dan kalau punya aku itu bedanya dari Mawar ini, dia punya coping system atau coping mekanismenya itu melihat pemandangan di luar kota. Dan kalau dari diriku, itu waktu SMA, SMP itu aku mengalami depresi ringan, dan cara aku merangkul tersebut itu dengan cara aku dengerin lagu, nonton film, dan itu pasti itu adalah hal yang sementara dan itu bakal pasti balik lagi juga. Dan ya benar, Mawar juga bakal kayak gitu walaupun semester 5 tugasnya banyak, dan aku juga ngerasain kayak gitu. Dan untuk membicarakan depresi dan stres itu di mata publik sangat menjadi tabu untuk kita, karena depresi itu pasti bakal kita dicap kayak, loh kamu depresi, kamu kurang ibadah kali, kayak gitu. Jadinya ada pro kontra di bagian itu. Aku pro-nya itu kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan, namun dengan cara pelan-pelan, dan kita juga bisa menceritakan hal-hal yang kita nggak tahu, hal-hal yang kita nggak bisa utarakan ke teman-teman kita, ke orang lain, dan kita bisa juga utarakan ke Tuhan itu sendiri. Dan kontranya itu, orang-orang dan publik itu menatap kita dan dicap langsung sebagai kita yang depresi, kita kurang ibadah, seperti itu. Terus dari cerita ini juga aku melihat Mawar itu bisa bertahan sampai saat ini, karena untuk bertahan di keadaan seperti ini itu nggak mudah, karena
aku juga nggak mudah, aku pernah mengalami itu dan itu sangat susah untuk bangkit kembali dan berusaha untuk bertahan. Itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi aku. Aku jadi bangga karena Mawar dan teman-teman lainnya juga bisa bangkit sampai saat ini. Mungkin ada saran sedikit dari aku sebagai sesama pejuang dalam mengalahkan depresi dan kesehatan mental ini. Ada 3. Aku punya yang pertama itu jangan self diagnose, karena kita juga nggak tahu di website, di internet itu kita dapat informasinya itu apa. Juga kita bukan yang ahli, yang ngasih informasi juga bukan ahli. Kita juga harus bisa memilah-milah itu. Dan yang kedua itu adalah kita harus bisa punya rasa untuk meminta bantuan ke profesional. Aku pernah juga meminta bantuan ke profesional. Itu rasanya agak hampa. Kita tahu bahwa kita sakit secara mental, dan bakalan kalau kita bilang ke orang lain itu kita bakal kamu sakit jiwa ya, pasti kayak gitu. Terus kayak kita bakalan merasa sedih akan hal itu dan malu. Jadi jangan malu mencari bantuan profesional karena kita membutuhkannya, bukan orang lain. Kita yang bakal nyari, bukan mereka yang nyari kita. Terus yang ketiga itu adalah mungkin kalian bisa nyari support system, teman-teman yang bisa merangkul kalian dan bisa mencari dan mengerti kalian itu. Mungkin dari aku segitu aja, dan ingat kamu tidak sendiri, dan terima kasih sudah bertahan sampai saat ini.